Oke. Jadi patokan kita dari soal kan. Tetapi kan kita bisa kita membuatnya kan di MySQL, bisa pakai phpMyAdmin biasanya kan, atau pakai CMD juga bisa, atau pakai, tapi kalau memang nggak mau ribet, jadi kita manfaatkan aplikasi namanya KStudio. Perhatikan, dari KStudio ini kita lihat ya, karena kita mau buatnya di MySQL, maka di KStudio ini kita bisa buat new model. Ini kita pakaikan MySQL 5, karena MySQL kita masih MySQL 5. Kalau sudah, kita oke aja. Nah, nanti dari sini kita pernah belajar namanya entity ya, entitas kan tabel kan, sama aja kan dulu waktu belajar kayaknya di kelas 2 itu ya. Kelas 2 ini ada namanya entity, dia bilang di sini. Kita arahin itu kan entity. Ini tinggal kita klik lepas di sini tuh. Nah, kita lihat di soal kita, yang mana kita dahulukan? Yang dahulukan adalah yang master. Contoh yang kelas. Kenapa tidak siswa, Pak? Ya karena siswa ini ngambil ke kelas juga. Jadi kita dahulukan yang kelas. Misalkan ini kita klik 2 kali, kita kasih namanya kelas, add. Nah, add ini untuk nambahin kolom-kolomnya. Misalkan di sini ada kolom ID kelas, nama kelas, kompetensi, keahlian. Berarti di sini ID kelas sifatnya apa? Primary key. Maka di sini kita centang. Tuh. Ketik ID underscore kelas. Ya. ID underscore kelas. Tipenya apa di situ? Integer 11. Kalau integer dapatnya otomatis 11 ya. Ayo fokus. Kalau sudah mau nambahkan, kalau mau simpan aja oke, tapi kalau mau simpan plus nambahkan kolom baru, kita pakai oke add. Tuh. Siapin kita tempat yang baru lagi. Yang berikutnya adalah nama underscore kelas. Nah, hebatnya di KStudio ini, kita tidak perlu kasih underscore di sini. Langsung aja spasi, otomatis nanti namanya kesimpan pakai underscore. Misalkan saya ketik nama kelas gitu ya. Saya ulang. Discard ya. Misalnya ini saya hapus ulang. Saya tambahkan baru. Tadi apa? Primary key, ID kelas kan? ID spasi kelas. Lihat, saya tidak kasih underscore. Tipenya integer. Oke add. Tuh lihat langsung jadi underscore kolomnya. Begitu dia, itu untuk membantu kita juga. Nama kelas dan kompetensi kalian. Nama spasi kelas. Nah, gitu. Nama itu tipenya apa di sini? Varchar 10, ini varchar 50, ingat ya. Varchar 10. Oke add. Terus kompetensi keahlian varchar 50. Oh, nah ini udah terakhir ini. Nggak perlu pakai oke add, langsung oke aja. Ya. Tuh, kompetensi keahlian. Oke. Nah, ini kita bisa klik 2 kali not null supaya jangan tidak diizinkan null. Namanya not null itu tidak diizinkan null. Oke. Tuh. Nah, untuk melihat detailnya kita bisa pakai view, physical view. Nah, ini kita kelihatan detailnya. Oke, udah satu ya, sudah satu tabel ya. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yang tabel SPP dulu dah. Nah, di SPP kita tambahkan apa tadi? SPP pakai apa tadi? Add primary key. Apa di situ? ID SPP tahun nominal, integer semua. ID SPP integer. Oke, add tahun integer. Oke, add nominal integer. Oke, karena terakhir ini not null klik 2 kali. Set, jadi kan? PP. Terus apa lagi? Sekarang yang kita buat sih, boleh dulu petugas dulu karena ini berdiri sendiri ya. Petugas. Ini bebas penyusunnya. Petugas. Oke, kita add primary key pasti pertama. ID petugas. Apa tipenya? Integer. Oke, add. Apalagi bacain, bisa dibacain di sana ya. Username. Salah ya. Username-nya apa? Varchar berapa digit? Ingat 2532 passwordnya 25. Oke, add passwordnya varchar 32.
Nama petugas sama level ya. Nama spasi petugas. Ini tipenya apa? Varchar 35 juga, 35. Oke, terakhir adalah level. Nah, kenapa enum di sini? Enum di sini kayak tidak ada ya, enum. Enum, ini ada enum. Nah, enum tuh isinya ada admin sama petugas. Berarti sebenarnya ini boleh kita pakaikan varchar, boleh. Cuman di aplikasi nanti harus dalam bentuk combo. Yang isinya ada admin atau petugas, pilihannya combo itu loh. Paham ya? Kalau enum itu. Jadi boleh di sini. Di sini boleh kita pakai varchar aja. Varchar aja nih. Sama kayak jenis kelamin itu sebenarnya enum. Yang isinya laki-laki atau perempuan. Berarti di sana nanti harus pakai combo dia. Combo box. Ini admin atau petugas. Berarti kita pakaiin aja nih admin berapa digit? 2, 5. Ini petugas 2, 4, 6, 7. Ya, anggaplah 10 digit lah ya. 10 digit. Nah, ya nggak bingung. Nah, ini udah tinggal kita klik 2 kali. Oke. Nah, udah kita punya kolom petugas. Atau tabel petugas. Yang berikutnya adalah siswa. Tambahkan siswa. Lihat ya. Siswa ini dia punya apa nih? NISN, tipenya integer kah? Enggak, dia pakai char. Karena NISN itu dia dalam bentuk karakter, ya, bukan dalam bentuk angka. Walaupun sebenarnya angka tulisannya. Baru NIS, oke, add NIS. NIS-nya berapa di situ? Char 8 juga. Char 8 digit ini persisnya kita nih. NIS kita berapa? 8 digit kan? Sekalian. Nama dia pakai varchar 35. Varchar 35. Terus apa lagi? Nah, ID kelas karena dia ngambil dari kelas, nggak kita masukkan. Nggak kita ketik manual gitu. Nanti kita tarik caranya. Yang kita isi nih, alamat sama nomor telepon. Alamat tipenya teks. Alamat tipenya teks enggak, di sini ada. Kemudian nomor telepon, tulisannya gimana sih? Nomornya telepon. Ya, varchar 13. Udah selesai. Kurang dong 2 kolom ya enggak? Ya kan? Kurang dong 2 kolom. 2 kolom ini ternyata dapatnya dari sini sama sini gitu loh. ID SPP dengan ID kelas. Nah, ini kita tinggal tarik. Di sini ada tanda apa namanya ini? Non identifying relationship. Nah, ini kita klik sekali. Pertama kita tarik ID kelas. Nah, caranya kita klik di kelasnya. Ya, klik sekali. Klik tahan ya. Nah, klik tahan, tarik ke siswa. Tuh. Nambah di sini ID kelas. Ya enggak? Set. Nah, ini namanya ada hubungan antara kelas dengan siswa. Berarti si ID kelas ini bertamu ke siswa. Nah, ini ada relationship ini, klik 2 kali, dihapus aja tulisannya biar nggak mengerecokin. Tuh. Sama satu lagi. Non identifying ya, pakai ya, jangan yang ini ya, jangan yang identifying. Non identifying kita pakai. Yang SPP tarik ke siswa juga, klik tahan, tarik ke siswa. Tuh. Oke. Oh, Pak, kurang berurutan. Kita lihat di sini. Ini urutannya gimana? Urutannya dia ID kelas ditaruh di bawah nama ID SPP dibiarin di bawah. Berarti ini tinggal kita klik 2 kali. Ini kan pindah kata semua malah dia. ID kelas dipindahin ke bawah pakai tanda ini. Di bawah nama ID SPP paling bawah. Tuh, gitu. Nah ya. Oke. Tuh. Jadi sudah kita punya tabel siswa yang sudah ada hubungan dengan kelas dan SPP gitu. Tambah lagi satu, yang terakhir adalah tabel pembayaran. Gitu. Baru add di sini. Di sana ada ID pembayaran yang sifatnya primary key. Pembayaran tipenya varchar.
Ya enggak? ID petugas ngambil dari petugas. Jangan kita buat dulu. Yang berikutnya adalah NISN. NISN ini ngambil dari mana? Ngambil dari siswa. Tidak usah kita buat. Tanggal bayar, buat memang punya dia kan? Tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, ini punyanya dia. ID SPP ngambil dari SPP. Tapi ini malah dia ngelihatnya ngambilnya dari sini nih. Nah, jumlah bayar dibuat sendiri. Oh, kalau begitu gini. ID SPP karena dia lompatnya 2 kali, dia dari sini ke sini lagi, berarti dia bukan pakai non-identifying ini. Dia pakai identifying. Coba kita cek ya. Atau kita buat ini, selesaikan ini ya. ID pembayaran sudah, NISN ngambil dari siswa, kemudian tanggal bayar buat sendiri. Berarti tanggal TGL bayar. Itu tipenya apa tuh? Date. Oke, habis tanggal bayar, bulan bayar. Tipenya varchar 8 ya. Bulan bayar. Varchar ikutin aja ya. Oke, varchar 8, tahun bayar harusnya integer dong nih. Ini enggak? Tahun bayar harusnya integer. 2001, 2002 kan ya enggak? Nah, kita pakai integer aja ya. Terakhir adalah jumlah bayar. Oke, baru sini jumlah bayar ini karena berhubungan dengan kepeng-kepeng, kita pakai integer bisa, double bisa gitu ya. Ini berhubungan dengan kepeng nih. Ada integer aja deh. Cuma integer maksimal 11 digit. Oke, kita rubah jadi double aja biar bagus. Nah, ini bulan bayar kita pakai ini integer juga, nggak apa-apa. Biar ngisinya nanti angka. Mana integer? Nah, bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12. Tahun juga sama, 2001, 2002. Kalau pakai Januari, Februari kan susah nanti ngedeteknya. Nah, ini tanggal bayar dah. Oke, kita sudah punya tabel-tabel utamanya. Nah, sekarang tinggal tabel yang menyusup, yang ngambil gitu. Sekarang ini NISN ngambil dari siswa. Kita tarik pakai non-identifying. Kita NISN. Nah, ini coba perhatikan ya. Kalau saya tarik dari siswa ke pembayaran, lihat itu. Yang masuk cuman NISN aja, ya enggak? Sedangkan yang dimau di sini, ketika ditarik dari siswa, ada ID SPP juga yang masuk. Sedangkan ID SPP punyanya si SPP. Berarti, ini kita hapus dulu. Kita lanjut sedikit ya. Berarti ID SPP ini jangan pakai non-identifying, tapi pakai identifying dia pakai. Yang ini, yang pertama. Nah, ini kalau saya tarik ya, lihat ya, set. Nah kan, warnanya beda, nggak lagi biru, tapi warna hijau. Ini saya hapus. Nah, coba kita lihat, pindahkan dulu posisinya ke bawah. Oke, lihat ya. Ketika saya tarik pakai identifying ini dari siswa ke pembayaran, lihat apa yang muncul di sana. Ada NISN, ada ID SPP. Paham ya? Itu bedanya. Kalau non-identifying itu cuma sekali lewat aja dia. Tapi kalau identifying dia jadi primary key juga ada di sini gitu loh. Artinya hubungan SPP ke siswa ini jadi one to one jadinya nih. Nggak boleh double. Satu siswa hanya boleh punya satu ID SPP gitulah intinya. Karena dia nggak boleh punya lebih dari 2 ID SPP. Sama lah kayak kalian kan sekarang di kelas berapa? 11 kan? 12 ya? Berarti kalian hanya boleh hanya bayar yang harga kelas 12. Sudah lagi nggak bayar harga kelas 11 atau kelas 10. Makanya ID SPP kalian cuma satu. Waktu di sana harganya cuma satu. Jadi bedanya ya. Oke, lanjut ya. Lagi dikit, udah ya. Sama jumlah bayar udah nih. ID petugas belum masuk. ID petugas pakai ini aja. Set.
sekarang ini kita susun. Ini dia naik ke atas. Berarti ID petugas dulu ditaruh di atas. Terus NIESN-nya di bawah ID petugas sudah. ID SPP ditaruh di bawah sebelum jumlah layar. Nah, udah. Apa endingnya dari hasil ini? Ini bisa kita simpan. Misalkan di proyekannya saya buatin folder baru. Ini namanya mana dia? Add folder. Namanya database. Nah, saya buat, nanti saya simpan di sana semuanya. Mana dia proyekan kita? Pembelajaran. Ini ya, kita punya kan database ya. Oke, saya coba simpan ini di sana. Save. Tab. Di dokumen pembelajaran di tahun ini. Nah, ini saya simpan misalkan ERD. Nah, inilah namanya ERD kan. ERD SPP gitu. Save. Set. Maka kesimpanlah di sini. Ada. Sekarang untuk menjadikannya sebuah database gampang. Kita cuma tinggal tekan tombol SQL. Tek sekali. Centang tabel order primary key index sama reference, kayaknya enggak usah deh, index aja deh. Nah, ini referential integrity enggak perlu kayaknya. Nah, ini aja dah. Tabel order primary index. Nah, ini tinggal kita simpan kemana? Misalkan simpannya ke tadi juga. Mana dia, data SMK Mataram dari pembelajaran. Nah, saya taruh di sini, tapi namanya di sini SQL SPP. Save. Baru saya generate. Selesai. Exit. Ini dia boleh disimpan, boleh ditutup. Nah, lihat di sini ada SQL SPP. Ya, kalau kita lihat isinya tuh. Oh. Nah, ini bisa kita kontrol A. Kontrol A ya kan, copy, kita buat pakai MySQL. Misalkan saya buat database ya, new database, namanya apa, new database, namanya DB SPP misalkan. Nah, ini saya tinggal taruh, klik, pilih SQL editor, Ctrl A paste di sini, jalankan. Mana di saya pilih ya. Nah, ini saya jalankan, thread. Apa yang terjadi? Tuh, jadi deh. Saya sekarang sudah punya kelas, ya kan? Iya enggak? Sudah punya pembayaran. Nah, begitu. Itulah kelebihannya kita membuat pakai apa tadi? Case to studio. Jadi kayak kita tuh ngerancang, udah selesai ngerancang tinggal serut masukin ke sana. Udah pasti bener, nggak mungkin salah. Kecuali rancangan kita yang salah. Gimana? Enak ya pakai ini ya? Sambil bisa ngecek juga gitu kan, bener apa enggak kita udah buat hubungan antara setiap database. Ya, ini nanti kalian copy aplikasinya, ini dibuat. Nah, lumayan nih, 15 menit lumayan ada manfaatnya. Oke ya, kita akhiri video.